Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman ustadzah dari kelas 1 dan 2 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara pemaparan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teman ustadzah yang berbahagia, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan. Acara kedua pemaparan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Acara ketiga penutup. Ustadzah yang saya hormati, memasuki acara pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadzah yang berbahagia, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dibawakan oleh Ustadzah Iza. Silakan Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk pemaparan dan penerapan budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada ustadz-ustadzah yang sudah meluangkan waktu, yang sudah siap belajar, kita sharing bersama di sini. Saya bukan untuk sebagai orang yang paling pintar, tapi saya ingin sharing apa yang saya dapatkan di guru penggerak pendidikan, guru penggerak angkatan 11 ini. Jadi alhamdulillah kita tadi sudah upacara bendera hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Masih semangat? Bisa-bisa? Masih. Merdeka! Merdeka! Ya, saya perkenalkan, saya ada Nur Iza Rufaida, CGP angkatan 11 kelas 163. Nah, di sini perkenalkan dulu, wasil saya adalah Bapak Sudibya Santosa MPD ya. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Anita Safitri. Oke, Ustazah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Walaupun di siang hari ini sudah siang menjelang zuhur, tapi alhamdulillah tetap semangat. Oke, Ustazah, yang akan saya siapkan adalah konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, sama segitiga restitusi. Oke. Nah, perubahan paradigma belajar. Nah, di sini perubahan paradigma baru dengan merancang pembelajaran berdasarkan prinsip diferensiasi. Nah, sehingga murid kita itu belajar sesuai kebutuhannya, ya. Kemudian sesuai tahap perkembangan, ya. Seperti apa yang sesuai dengan teori psikologi dari
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila Ustaz sudah tahu semua ya. Coba kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Ustazah, terima kasih buat kita semua. Ya, jadi tadi perubahan paradigma kita ya. Ya, di sini ada stimulus, respon dan teori kontrol. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa kebutuhan kita itu tadinya dalam stimulus respon itu adalah kita sama, kebutuhannya dianggap sama, tapi sebenarnya dari teori kontrol bahwa kenyataannya kebutuhan murid kita adalah berbeda ya Ustazah. Jadi sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh murid kita ya. Kemudian terus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Seperti itu ya. Dan disiplin positif selanjutnya dari paradigma baru, kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif, disiplin itu sudah sering Ustazah lakukan setiap hari. Disiplin tanggung jawab ya sudah Ustazah lakukan. Disiplin positif itu apa yang ada di benak Ustazah? Disiplin setiap hari dilakukan loh, apalagi pagi-pagi pasti inginnya disiplin. Apa yang kira-kira ya yang sering dalam benak Ustazah disiplin itu kaitannya apa? Kegiatan yang positif. Ya, kegiatan yang positif, betul. Nah, di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina, ya artinya belajar. Nah, ini akan memberikan motivasi kita untuk tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menumbuhkan kesadaran yang murid kita tanpa mengharapkan reward, hukuman atau ancaman. Jadi murid kita itu diharapkan melakukan disiplin secara sadar, tanpa reward, tanpa ancaman atau paksaan dari kita sebagai gurunya. Sebagai guru tentu kita ingin menciptakan murid kita yang memiliki disiplin, yang berperilaku sesuai nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Intrinsik, motivasi kan ada dua ya, intrinsik sama ekstrinsik. Nah, di sini saya sharing lagi tentang nilai kebajikan. Berkaitan ini, nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, ya, nilai yang disepakati bersama. Berdasarkan teori dari Diane Gosset, bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan dirinya dari dalam dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di profil pelajar Pancasila ada nilai kebajikan, tadi sudah kita nyanyikan bersama. Ya, ada lagi dari keterampilan hidup atau life skill seperti itu. Ya. Ini saya ambil contoh nilai kebajikan The Virtus Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, pengertian, keteguhan hati, dan lain-lain. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi itu kita memberikan pengakuannya bisa secara khusus, pribadi kepada semua murid. Ya, secara bergantian, jangan yang kita diapresiasi hanya satu orang saja. Misalkan, wah Sakti pintar banget kamu hari ini, sudah top, sudah bisa menyelesaikan dengan baik tugas yang Ustaz berikan. Nah, besoknya kita mengapresiasi Sakti lagi. Jadi nanti anak-anak yang lain menjadi tidak respect ke kita, kemudian jadi
kita tidak bisa memotivasi murid yang lain, jadi kita memberikan apresiasi secara bergantian. Nah, kemudian beri pengakuan secara konsisten, lalu fokus pada prosesnya. Jadi jangan hanya dilihat hasil anak saja seperti itu. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia tadi ada dua ya, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik dari dalam diri itu kita melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman aku tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan murid kita pengen nilainya bagus karena Ustadzah mau kasih bintang, Ustadzah mau kasih hadiah coklat kalau nilai tes 100. Nah, itu berarti nanti menimbulkan motivasi yang tidak murni dari dirinya sendiri karena bukan kesadaran tapi karena penghargaan. Kemudian ada motivasi ekstrinsik dari orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka selanjutnya. Dari tentang kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Tujuannya adalah agar usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar itu akan terpenuhi. Jadi kita menginginkan kebutuhan dasar kita terpenuhi. Itu tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang Ustadzah sudah rasakan. Kan Ustadzah punya kebutuhan dasar ya. Apa coba contohnya kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup. Oh iya, bertahan hidup, bagus. Kemudian apa lagi? Makanan, minuman. Iya, makanan minuman. Semua orang kan pasti butuh makan minum ya. Ya, luar biasa. Tempat tinggal, semuanya butuh tempat tinggal, betul ya. Jadi ini ada lagi yang mau menambahkan? Kasih sayang. Kasih sayang, betul. Kemudian ada lagi apa ya? Hiburan atau kesenangan. Iya, hiburan ya, semuanya pasti ingin hiburan karena tidak mungkin kita bekerja terus ya, tidak fokus kemudian karena kurang hiburan ya. Nah, jadi ada satu lagi yang tadi perlu disebutkan adalah penguasaan ya. Nah, itu mereka ini didengar, diakui prestasinya seperti itu. Jadi murid-murid kita pun seperti kita ya, banyak mempunyai kebutuhan dasar ya, seperti itu. Nah, ini contoh kebutuhan dasar manusia. Nah, ini perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Nah, mungkin di kelas rendah tidak ada ya yang menyebarkan gosip. Mungkin kelas tinggi ini mungkin ada berita apa kemudian disebarkan. Nah, kebutuhannya mungkin karena mereka mengharapkan cinta dan kasih sayang orang lain atau kasih sayang orang tuanya, mungkin kurang perhatian di rumah sehingga di sekolah mencari perhatian. Kemudian kita bisa menanyakan ke siswa dengan tanya apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain, temanmu, seperti itu ditanyakan ke murid kita. Nah, kemudian ada perilaku siswa lagi mengganggu di kelas. Nah, mereka karena kebebasannya ingin bebas ya, kita bisa tanyakan ke anak tersebut apakah ada cara yang lain agar tidak menyakiti orang lain tanpa mengganggu seperti itu kan. Nah, selanjutnya adalah kita beralih ke topik tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran tertentu, sesuatu harus terjadi. Oleh karena itu, kita ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas selama ini yang ada di kelas kita. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Seperti itu yang pernah kita lakukan ya. Jadi sebenarnya itu ada 3, hukuman, konsekuensi, sama restitusi ya. Jadi kalau hukuman itu bersifat satu arah,
murid tidak tahu apa-apa, kemudian berupa fisik atau psikis hukumannya. Nah, kalau konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, kemudian terencana disepakati sesuai peraturan. Sedangkan restitusi adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri kalau restitusi. Nah, coba di sini contoh kasusnya. Nah, Ustazah saya ingin sharing ke Ustazah. Kira-kira dari tadi ada hubungan atau konsekuensi? Nah, oke, sekarang langsung studi kasus nih, ya Ustazah. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat tadi karena terlambat ke sekolah. Jadi gurunya itu memerintah murid yang melakukan pelanggaran dengan suruh muridnya mencatat 100 kali. Menurut Ustazah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, bagus sekali, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Iya, hukuman, betul. Ya, kemudian yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker. Hukuman. Iya, hukuman, betul. Kemudian selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi ya ini. Jadi lebih tidak berat ini Bu. Ini konsekuensinya ya, jadi tidak fisik seperti itu. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya, konsekuensi, betul. Kemudian itu meminta bertanggung jawab intinya ya. Kemudian meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut Ustazah apa ini? Hukuman. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi, kenapa tidak hukuman ini kan? Sama dari ini fisik. Lari mengelilingi lapangan, kenapa bukan hukuman? Karena ini terlambat dan ini di pelajaran PJOK. Kalau di pelajaran yang lain matematika itu adalah hukuman ya. Berarti Ustazah sudah tahu bedanya hukuman konsekuensi ya? Sudah. Alhamdulillah, hebat. Baru belum ada 1 jam sudah bisa membedakan. Tepuk tangan buat Ustazah semua. Sekarang kita lanjutkan karena Ustazah sudah hebat dengan bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Maka kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian teman sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, kalau penghukum berarti ada kemudian teman, pemantau dan manajer. Kontrol guru, contohnya seperti ini ya, Ustazah. Nah, tadi sudah ada 5 posisi kontrol guru. Coba sekarang studi kasus ya. Dari 6 studi kasus ini, mana yang sebagai posisi manajer, mana yang sebagai haknya Ustazah untuk latihan. Latihan ini maksudnya tadi saya sudah menyampaikan mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, coba studi kasus dari 6 pernyataan ini, posisi kontrol guru sebagai apa yang ada di layar LCD ini. Coba yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, betul, tepat sekali ya. Kemudian ada pernyataan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Ustazah ini merupakan apa? Pembuat rasa bersalah. Ya, betul ya. Membuat rasa bersalah, tangan. Nah, sekarang yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Itu biasanya posisi apa ya? Sebagai teman. Sebagai teman, ayolah. Betul? Betul. Sebagai teman apa? Teman. Pemantau? Teman. Teman. Oh ya, oke, teman. Ya, coba.
Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang? Oh iya, mana? Sebagai pemantau. Sebagai pemantau ya. Coba kita keep dulu ya sebagai pemantau. Nanti kita lihat kuncinya apa ya, benar. Kemudian nomor 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Sebagai manajer. Sebagai manajer. Nah sekarang yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir kalau mengerjakan. Siapa yang tahu? Siapa yang ingin dia? Sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Oke, kita cek bersama-sama kuncinya ya. Apakah betul tadi dari Ustazah? Ya. Sekarang tadi membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer, kemudian kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan dari sebagai penghukum. Ya betul semua, tepuk tangan saudara. Ya, alhamdulillah berarti Ustazah di sini sudah pintar semua. Ustazah SD Alizan 02 Cilacap. Maksudnya aja di tes ya Us. Tesnya gak cuma tertulis lagi, ada apa aja? Praktek wawancara ya. Jadi ya alhamdulillah tentunya dengan apa? Ada materi sedikit langsung bisa wawasannya langsung cepat sekali menangkap ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ustazah, keyakinan kelas. Ustazah pasti udah tahu ya keyakinan kelas itu apa? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Peraturan kelas itu ya. Jadi keyakinan kelas ini, keyakinan ini memotivasi diri seseorang sehingga dapat membentuk budaya positif. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan antara murid dan guru. Kemudian kalau peraturan hanya satu arah, hanya dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah, tidak ada kesepakatan dari anak. Kalau peraturan tata tertib seperti itu ya. Jadi nanti keyakinan kelas ini akan memotivasi siswa dari dalam atau secara intrinsik sehingga anak semangat belajar, sehingga menimbulkan kesadaran akan disiplin karena adanya dorongan dari diri ya yang sangat penting sekali. Jadi diri ini tentunya akan membuat dia lebih eksis, lebih berprestasi seperti itu. Okay? Nah, kajian buku filsafat dalam praktek pendidikan oleh Risti Dwi Lestari SPD, pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, di sini bisa Ustazah lihat bahwa yang pertama awal itu peraturan kelas lebih kecil skopnya itu dibuat oleh sekolah atau guru. Kemudian keyakinan kelas itu lebih dampaknya lebih hebat lagi. Kemudian keyakinan kelas yang dilakukan dengan konsisten akan menimbulkan lingkungan sekolah yang positif. Kemudian lingkungan positif akan menimbulkan budaya positif bagi sekolah. Seperti itu. Oke, Ustazah. Sekarang saatnya kita studi kasus lagi ya mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan kelas, lalu keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya berupa apa? Ya, tadi Ustazah sudah belajar bersama mengenai kebajikan, nilai kebajikan. Ya, jadi coba diingat-ingat lagi dengan peraturan kelas yang ada di layar, nilai keyakinan kelasnya apa atau nilai kebajikannya berupa apa. Oke, siap ya Ustazah? Oke. Sekarang yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Ustazah apa? Ya, oke. Menurut saya itu tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Kita keep dulu ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Oke. Saling menghormati. Saling menghormati. Ya, coba. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menurut saya itu saling menghormati dan berkomitmen. Saling menghormati dan berkomitmen. Ya, coba 3 dulu ya, biar kita tahu. Betul, di sini kita belajar bersama ya, Pak. Jadi, coba. Nah, jadi yang pertama tanggung jawab tadi, betul ya.
Kemudian yang kedua saling menghormati, ya benar. Kemudian hadir di sekolah menghormati orang lain dan komitmen, ya betul, luar biasa, tepuk tangan. Kita kembali lagi nih. Selanjutnya ada dilarang melakukan kekerasan. Oke. Saya itu keamanan dan saling menghormati. Keamanan dan saling menghormati. Nah, coba kita cek ya, keamanan dan saling menghormati. Keamanan dan saling menghormati. Ya betul. Kemudian sekarang kalau dilarang menggunakan narkoba. Saya urus. Ya, Kalau menurut saya itu kesehatan. kesehatan, ya, benar ya, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berarti budaya antri nih. Ya, gimana terus dia? Menghormati orang lain dan sehat. Menghormati orang lain dan berempati. Ya. Kemudian gunakan masker. Nah, kan Ustazah cuma pakai masker. Itu merupakan kesehatan. Merupakan kesehatan. Jadi menjaga kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan, jadi boleh jangan ya. Nah, ini keyakinan kelasnya apa? Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, nah. Keamanan, keselamatan. Ya, menjaga keamanan dan keselamatan. Ya, coba. Ya, jadi tadi Ustazah sudah menyebutkan keyakinan kelasnya. Berarti tadi ada kesehatan, betul. Menghormati orang lain, berempati ketika antri, betul. Gunakan masker itu kesehatan dan keamanan, betul. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, berarti jagalah keamanan atau keselamatan. Ya, betul. Nah, tepuk tangan buat Ustazah semua. Ya, kita lanjut nih. Jadi apabila siswa murid kita melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di kelas, ya, yang telah dibuat bersama, maka upaya guru untuk menyikapi hal tersebut yaitu dengan menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Oke. Nah, apa sih segitiga restitusi? Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, kemudian restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi sebuah tawaran dan bukan paksaan. Jadi fokus pada solusi untuk mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Barangkali Ustazah ada yang sudah mempelajari atau ada yang sudah membaca sebelumnya di referensi sebelumnya ya. Kan Ustazah itu Ustazah hebat semua ya. Alisa ya pasti sudah ada yang baca nih. Segitiga restitusi contoh apa tahapannya apa, siapa yang sudah pernah membaca atau mendengar atau ada yang mengikuti webinar mungkin gitu ya. Yang pertama itu adalah apa? Ada yang tahu? Gimana Ustazah? Yang pertama Menstabilkan identitas. menstabilkan identitas ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas itu apa ya? Menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, contohnya guru berkata tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ustazah juga pernah berbuat salah seperti itu ya. Itu cara menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi.
Validasi tindakan yang salah ini maksudnya apa? Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, atau belonging, fun, atau survival. Contohnya, ya kita sebagai guru, murid kita bisa dengan mengapa kamu melakukan hal seperti itu, apa alasannya, kemudian apa yang penting bagi kamu, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, gitu. Tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, gitu ya. Itu contoh kita ke murid. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Apa yang bisa kita ucapkan ke murid kita? Contohnya adalah kamu akan menjadi anak yang seperti apa, ya. Kemudian kedepannya kamu ingin memperbaiki kesalahanmu dengan cara apa, seperti itu contohnya, ya. Kemudian apa yang kamu percaya dari nilai keyakinan di kelas kita, gitu ya, seperti itu. Nah, ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas ini contohnya di sini, ya. Ada foto-foto saya menerapkan keyakinan kelas di kelas ketika kita bermusyawarah, ya. Jadi anak-anak semuanya menulis, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita kembang ditulis di papan tulis apa saja, ya. Kemudian kita simpulkan poin-poin yang sama, kemudian saya kerucutkan poin-poin sama itu. Tadinya karena ada 29 anak, sehingga dari 29 anak itu kemudian menjadi 12 keyakinan kelas, ya, yang saya simpulkan, kemudian saya dokumentkan di kelas, seperti itu, ya, misalnya. Nah, semua anak tanda tangan agar mereka meyakini, kemudian memotivasi dalam dirinya bahwa mereka sudah sepakat dengan apa yang sudah disepakati keyakinan kelasnya, seperti itu. Nah, kemudian ada dokumentasi mengenai segitiga restitusi, seperti itu, ya. Jadi penanganan anak ketika melakukan kesalahan, tapi kita tidak menghubungnya, tapi kita tanyakan dulu bagaimana, sehingga mereka bisa memperbaiki dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Tapi tentu saja kesalahan yang keyakinan kelas adalah pelanggaran keyakinan kelas adalah kesalahan yang sederhana. Untuk kesalahan yang parah tentunya tetap ada hukuman, ya, saudara. Jadi yang kesalahan yang bisa membuat murid kita jadi terancam dan lain-lain, itu tentu saja pasti ada, kita sesuaikan dengan tata tertib sekolah atau dengan dengan peraturan, seperti itu, ya. Jadi keyakinan kelas ini kita buat agar anak tertib, ya, kemudian agar kita semua melakukan budaya positif, ya. Kita tidak menghukum, tidak memberikan hukuman, tapi ketika anak melakukan yang melebihi atau di luar batas kita, jadi kita tetap memberikan hukuman yang sesuai seperti apa yang sudah ada dalam undang-undang negara kita, seperti itu. Oke, paham ya Ustaz? Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila Ustaz ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Monggo untuk memandu sesi tanya jawab. Terima kasih Ustazah. Baiklah teman-teman guru Ustazah kelas 1 dan 2, silakan bagi yang mau bertanya. Dalam kelas Ustazah
selanjutnya segitiga restitusi yang telah Gus Iza terangkan ya di kelas, minta tolong dicontohkan contoh konkretnya seperti apa. Terima kasih. Langsung. Terima kasih pertanyaannya ya Ustaz Nurul. Baiklah, saya sudah menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya, ya, yang mengenai siswa yang tidak berkeyakinan, tidak melakukan keyakinan. Ya, ini langsung saja ke skenario-nya, ya, skenario-nya. Nah, kasih Ustaz Nurul yang sudah memberikan pertanyaan tentang bagaimana implementasi segitiga restitusi di kelas saya. Oke, baiklah, ini langsung saja saya buka videonya mengenai kasus yang pertama adalah murid makan di kelas saat pelajaran. Itu, ya. Pada hari Senin yang lalu itu murid saya kelas 5 ini terlihat makan di kelas saat pelajaran, ya. Rasid ini ngumpet makanya, ya. Kemudian tapi saya melihatnya, tapi saya tidak langsung menegurnya di depan teman-teman, ya. Jadi peran saya di sini sebagai manajer tentu saja saya tidak membiarkan perbuatan tersebut, ya, tapi juga saya tidak membuatnya malu di depan teman-teman, sehingga saya memanggil Rasid untuk datang ke Gazebo untuk melaksanakan tahapan segitiga restitusi, ya. Tadi kok keras ya? Halo Rasid, bagaimana? Kamu sudah istirahat? Sudah makan? Oke Rasid. Kamu tahu nggak sama Ustaz tadi Pak Rasid kenapa? Tahu. Apa? Makan kelas. Karena makan di kelas saat jam pelajaran. Ya, oke. Rasid, menurut kamu kalau makan di kelas saat pelajaran perbuatannya salah atau betul? Salah. Salah. Oke. Tapi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apa ya? Oke Rasid. Ustaz lagi sedang tidak menghakimi kamu. Kita mencari solusi bersama-sama. Oke, Rasid? Ya. Coba Ustaz ingin tahu alasannya kenapa kamu makan di kelas Rasid. Kenapa? Belum sarapan. Oh, belum sarapan. Lah, kamu bangun jam berapa tadi? Bangunnya kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan. Memangnya tadi malam tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10. Oh, oke, ya udah. Tadi terlambat enggak? Enggak. Oh, enggak terlambat. Bagus, berarti kamu walaupun tidak makan tapi kamu tidak terlambat, berarti nah berarti ya sudah tepat waktu, kemudian tidak terlambat, cuman kamu makan kelas sarapan gitu ya. Iya. Ya, oke. Nah, alasannya sudah tahu ya. Nah, kamu berarti sekarang menurut kamu untuk kalau tidak sarapan kemudian makan di kelas akhirnya bagaimana? Iya, jadi temannya ingin makan seperti kamu jadi bukan ketupat. Nah, oke, kamu sudah tahu ya akibatnya oleh makan itu. Yang sudah kamu tahu keyakinan kelas kita? Tahu. Apa saja coba? Disiplin, tertib, makan saat istirahat. makan saat istirahat. Berarti yang kamu lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan? Tidak.
hidup sesuai dengan keyakinan. Oke. Nah, berarti kalau belum sesuai, berarti apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal, kemudian pagi-pagi dulu. Kemudian habis itu sarapan. Sarapan dulu, ya betul. Sehingga kamu Karena sarapan itu. jadi dia betul tidak makan di kelas. Oke, kalau kamu bisa tertib, kemudian sopan tadi, tidak makan di kelas, berarti apa yang akan terjadi dengan diri kamu? Jadi anak yang Aku akan menjadi anak yang baik, terus disiplin, ya, ya oke Rasid. Jadi Rasid sudah tahu ya, berarti sudah tahu keyakinan kelas, jika keyakinan kelas dilaksanakan dengan baik, tahu tidak, ya. Oke, jadi rencana ke depan Rasid akan menjadi anak yang bagaimana? Baik, sopan, tertib, dan disiplin. Oke, bagus. Silakan Rasid kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Halo Rasid. Ya, Rasid, kamu tahu nggak bisa datang ke sini? Kenapa? Kenapa? Tidak menyelesaikan PR. Oke. Rasid, kamu kan sudah mikir ya. Jadi, kamu PR ya. Tapi di sini saya lagi sedang tidak mendukung kamu. Kita mencari solusi bersama-sama apa yang terbaik buat Rasid ya. Oke Rasid, semua orang pernah melakukan kesalahan ya. Jadi Rasid ini ya bisa lakukan ya. Nah, Rasid saya ingin tanya, mengapa kamu melakukan perbuatan itu tidak menyelesaikan PR? Karena ini malam minggu. Main game, bukannya mengerjakan PR malah main game. Kamu tahu nggak kalau main game ada manfaatnya atau tidak? Ada manfaat, tidak bermanfaat. Kenapa kamu lakukan itu? Karena ini. Oh ini. Tapi kamu tahu nggak kenapa? Oh lupa ya. Sekarang dijelasin. Kamu harus bisa memilah ya antara antara tidur ya. Kamu kan menjadi contoh kelas lain ya kan. Jadi kamu harus lebih teliti, lebih rajin belajar ya. Jadi untuk main game boleh, tapi di waktu saat-saat tidak ada tugas yang dibatasi waktunya. Jadi Rasid harus bijak dalam menggunakan waktu ya. Rasid, berarti coba kamu ingat lagi keyakinan kelas kita apa saja? Ini Terus? masih menyelesaikan PR, Ya. menggunakan HP dengan bijak, membatasi penggunaan HP. Nah, berarti keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Oh iya, kamu tidak melakukan PR ya. Nah, berarti apa yang akan kamu lakukan agar memperbaiki kesalahanmu? Belajar, menggunakan PR, Bijak, bijak dalam menggunakan HP. iya tadi. Nah, berarti kalau kamu sudah memperbaiki, berarti kedepannya kamu akan menjadi orang seperti apa? Ya, Pasti kamu tanggung jawab, bijak. bijak Nah, dalam menggunakan HP. oke Rasid. Siap untuk menjadi anak yang tertib di sini dan tidak menggunakan HP? Oke, nanti sekarang Rasid bisa kembali ke kelas ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nasi. Saya sangat senang dengan Ustazah karena telah membantu saya mencarikan solusi sehingga saya dapat memperbaiki diri. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi salah satu contoh kasus pertama mengenai siswa yang makan di kelas saat pelajaran begitu ya Ustazah, yang saya terapkan di kelas. Semoga bisa menginspirasi, bisa menambah wawasan Ustazah, dan tentunya Ustazah juga punya permasalahan sendiri, dan tentunya pasti bisa menerapkan segitiga restitusi ini yang menurut saya Ustazah pasti sudah pintar, sudah bisa untuk menerapkannya di kelas ya. Demikian Usnurul. Bagaimana, puas? Alhamdulillah pemaparan materi hari ini yang saya sudah selesai ya Ustazah. Terima kasih atas waktunya untuk saya berbagi dengan Ustazah semua. Semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga bisa menerapkannya Ustazah, sehingga Ustazah bisa menerapkannya di sekolah, di kelas, sehingga kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, karena kesempurnaan adalah milik Allah. Mohon maaf lahir batin, karena memang kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi saya kembalikan ke moderator. Ya, monggo. Terima kasih waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya penyampaian refleksi yang akan disampaikan oleh siapa yang mau membawakan refleksi? Oh iya, disini gimana? Terima kasih banyak Ustazah Faida atas segala pemaparannya. Bagus sekali Ustazah untuk belajar teman-teman di sini, teman-teman rekan-rekan guru. Alhamdulillah setelah mengikuti pemaparan budaya positif ya Us ya, saya menjadi tahu tentang konsep inti dari budaya positif itu sendiri, yang tadi dari mulai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia tadi yang telah disebutkan rekan-rekan, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang lain tadi sudah dicontohkan juga videonya, yaitu segitiga restitusi. Semoga harapan saya ya usia bisa diterapkan di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi lingkungan yang lebih baik lagi untuk depan. Terima kasih Us. Ya, terima kasih Ustazah Kiki yang sudah menyampaikan refleksi. Semoga semuanya bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita sehingga menciptakan generasi emas di Sarmol 2 Cilacap. Ya, silakan moderator. Terima kasih. Baiklah, teman Ustazah yang saya hormati, demikianlah acara pemaparan dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dibawakan oleh teman kita Ustazah Nur Iza Rufaida. Semoga dengan adanya pemaparan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf saya sebagai moderator dalam membawakan acara. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Aryawan Istiadi.
selaku Kepala Sekolah SD Plus Al-Irsyad 02 Cilacap. Perkenankan kami menyampaikan testimoni terkait CGP kami, Ustadzah Nur Iza Rufaida SSI, tentang testimoni kami atas aktivitas yang telah dilakukan oleh Ustadzah Nur Iza Rufaida terkait dengan disiplin positif. Beliau Ustadzah Iza, ya, panggilannya Ustadzah Iza, itu alhamdulillah sudah melaksanakan berbagai hal kaitannya dengan disiplin positif. Misalnya di awal tahun pembelajaran di tahun ajaran baru 2024-2025 bersama dengan anak-anak, bersama dengan siswa kelas 5A untuk membentuk atau membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kemudian juga di dalam menghadapi kasus-kasus anak atau perilaku anak yang negatif, Ustadzah Iza tidak langsung menjudge atau menghakimi atau mencap anak, tetapi secara restitusi Ustadzah Iza menjalani pendekatan dulu kepada anak-anak. Misalnya ada satu kasus anak tersebut menyalahi keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama. Kemudian Ustadzah Iza akan memanggil anak secara individu 4 mata, kemudian melakukan pendekatan secara penuh kasih sayang dan menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian sebagai manajer kelas atau wali kelas di sekolah kami di 5A, Ustadzah Nur Iza juga selaku manajer, posisi kontrolnya sebagai manajer, ya, bukan sebagai penghakim yang memutuskan atau mencap anak secara langsung yang negatif, tetapi Iza sebagai manajer melakukan pendekatan, pengelolaan, kemudian membicarakan bersama, diskusi bersama dari hati ke hati, sehingga anak atau siswa atau murid secara sadar dari dalam dirinya, ya, termotivasi secara intrinsik dari dirinya untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian penekanan Ustadzah Iza kepada anak-anak juga supaya membiasakan salam, senyum, sapa, sopan, santun, ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang kaitannya untuk meningkatkan kepribadian anak-anaknya. Dan Ustadzah Iza melakukan segala sesuatunya dengan penuh kasih sayang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, ya, untuk anak-anak bisa survive dalam kehidupannya nanti. Jadi secara umum, secara keseluruhan Ustadzah Iza sudah bagus, ya, dalam menjalankan disiplin positif di sekolah. Di samping itu juga Ustadzah Iza tidak sekedar menerapkan di kelasnya sendiri atau kepada siswa-siswanya sendiri, tetapi juga sudah mengajak rekan-rekannya untuk juga melakukan disiplin positif dalam pembelajaran di sekolah. Demikian, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.